oleh nasabah. Baik, ini untuk membahas lebih detail, kita akan membahas 7 poin yang akan dibahas dalam video ini tentang gadai syariah. Pertama, kita akan membahas definisi gadai syariah tersebut. Yang kedua, kita akan membahas mengenai dalil-dalil yang membolehkan gadai syariah ini. Yang ketiga, kita akan membahas macam-macam gadai syariah di dalam fikih muamalah. Yang keempat, kita akan membahas bagaimana implementasi gadai syariah di lembaga keuangan syariah dan juga di perorangan. Yang kelima, kita akan membahas masalah biaya-biaya yang dikenakan oleh lembaga keuangan syariah dan perorangan ketika seseorang itu menggadaikan barangnya. Yang keenam, kita akan membahas masalah late payment charges atau denda ketika kita telat bayar atau ketika kita tidak membayar pada saat waktu yang telah ditentukan. Dan ketujuh, kita akan mengambil kesimpulan apakah gadai ini sesuai dengan syariah atau tidak. Baik, teman-teman YouTube sekalian, yang pertama kita akan membahas definisi gadai syariah tersebut. Definisi gadai syariah itu adalah, misalnya jika seseorang ingin mendapatkan pinjaman, dia akan memberikan barang yang akan digadaikan sebagai jaminan bahwa hutang yang ia pinjam ini dari al-murtahin atau lembaga keuangan syariah atau perorangan itu akan dikembalikan oleh rohin atau nasabahnya. Oke, itu definisinya. Yang kedua, dalil-dalil yang membolehkan gadai syariah dalam fikih muamalah. Pertama, ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 283 berbunyi, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Jadi, jika kalian ingin melakukan safar, misalnya kalian memiliki hutang dan tidak ada orang yang mencatat hutang tersebut misalnya, maka kalian bisa memberikan barang yang digadaikan. Ya, ini untuk menjamin bahwa ketika kembali dari safar nanti kalian bisa melunasi hutang tersebut. Yang kedua, dalil dari sunnah. Karena dalam sunnah pernah Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menggadaikan baju besinya. Ya, sebagaimana sebuah hadis disebutkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudin ila ajal. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi tapi bayarnya nanti. Farohanahu dir'an min hadid. Lalu Rasulullah menggadaikan baju besinya. Jadi Rasulullah juga pernah melakukan gadai ini. Jadi dia berhutang kepada seorang Yahudi, jadi dia gadaikan baju besinya, nanti dia akan membayar apa yang sudah dia beli tersebut. Di dalam ini ketiga, dalil ijma' ulama. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, beliau mengatakan bahwasanya para kaum muslim bersepakat bahwasanya gadai syariah itu diperbolehkan. Jadi ini adalah dalil-dalil yang membolehkan gadai syariah. Lalu ketiga, apa saja macam jenis gadai syariah tersebut. Jadi sebenarnya di dalam fikih klasik gadai syariah itu satu aja, gadai syariah, sudah itu saja. Tapi dalam kontemporer beberapa praktisi membedakan gadai-gadai syariah itu berdasarkan dari kepemilikan barang yang digadaikan, siapa yang memegangnya, dan ini dari mana asal barang tersebut. Oke. Yang pertama, yang paling dikenal ada rahan ta'mini atau rahan tasjili atau rahan iqari. Bagaimana aplikasinya? Misalnya, ya, seorang nasabah ingin membeli sebuah rumah dari bank syariah, ya, melalui KPR syariah. Oke, baik itu akadnya ini murabahah atau akadnya musyarakah mutanaqisah. Ya.
Jadi ketika nasabah tidak memiliki dana untuk membeli rumah ini, maka bank syariah akan membeli aset tersebut, lalu aset ini dijual kepada nasabah. Oke, sampai di situ. Nah, ketika sudah dijual kepada nasabah, bisa memakai aset tersebut, akan tetapi kepemilikan rumah tersebut dicatat sebagai aset yang digadaikan. Jadi suratnya itu ada di bank syariah. Jadi surat kepemilikan rumah tersebut tidak pada nasabah. Jadi suratnya masih ada di bank syariah sampai nasabah melunasi aset tersebut. Ini contoh atau macam dari gadai syariah pertama. Yang kedua adalah rahan hiyazi. Jadi rahan hiyazi ini adalah ketika seseorang ingin berhutang kepada misalnya pegadaian syariah, misalnya sebuah mesin, ya, dia misalnya ingin berhutang 10 juta rupiah. Jadi dia datang mempunyai mesin atau misalnya laptop yang nilainya misalnya 15 juta rupiah, dia gadaikan ke pegadaian syariah, laptop itu berpindah kepemilikannya kepada pegadaian syariah, dan nasabah mendapatkan uang tunai 10 juta rupiah. Ya. Jadi ketika nasabah mendapatkan uang 10 juta rupiah dan dia menggadaikan laptopnya kepada pegadaian syariah, inilah yang disebut dengan rahan hiyazi. Karena penguasaan terhadap laptop tersebut berpindah dari nasabah ke pegadaian syariah. Itu yang disebut dengan rahan hiyazi. Dan rahan ketiga adalah rahan al-musta'ar, gadai yang asetnya itu minjam kepada pihak ketiga. Misalnya saya punya teman atau sahabat memiliki misalnya laptop. Jadi saya minjam kepada teman ini laptop untuk digadaikan agar saya mendapatkan uang. Tapi ini dibolehkan selama saya mendapatkan izin dari pemilik laptop. Atau misalnya BPKB mobil. Jadi BPKB-nya ini digadaikan, teman ini masih bisa menggunakan mobil, atas izinnya saya memakai BPKB-nya untuk digadaikan dan saya mendapatkan nominal uang misalnya 100 juta dengan nilai mobil misalnya 120 atau 150 juta. Ya. Ini rahan al-musta'ar. Jadi ada 3 rahan inilah yang dikenal dalam fikih muamalah al-mu'asharah. Fikih muamalah kontemporer. Ini 3 macam rahan di dalam fikih muamalah. Nah, keempat adalah bagaimana implementasinya di industri keuangan syariah. Kalau rahan iqari ini rata-rata terjadi di rata-rata bank-bank syariah, khususnya nasabah yang ingin membeli rumah, misalnya nasabah yang ingin misalnya membeli mobil, tapi surat rumah tersebut itu masih dalam gadai bank, atau surat mobilnya itu masih dalam gadai bank. Jadi nasabah tidak bisa menjual aset tersebut sampai nasabah melunasi hutangnya kepada bank syariah atau bank pembiayaan syariah. Ini rahan iqari atau rahan tasjili. Jadi nasabah masih bisa mendapatkan manfaat dari aset tersebut dan dia bertanggung jawab terhadap perawatan aset tersebut. Ini rahan tasjili dan rahan iqari. Dan pegadaian yang kedua adalah contoh dari rahan hiyazi, yang mana ini diimplementasikan oleh pegadaian syariah atau perorangan di tanah air kita. Contohnya, misalnya kita memiliki aset berupa emas. Aset emas ini misalnya 100 gram, nilainya sekitar 100 juta rupiah. Ini contoh saja, ya. 100 juta rupiah. Jadi kita bisa menggadaikan emas itu berpindah ke tangan, ya. Nah, dari emas itu
dari gadai itu kita bisa mendapatkan nominal uang misalnya 70 juta rupiah, tergantung dari kebijakan pegadaian syariah tersebut. Atau kita juga bisa menggadaikannya ke perorangan, ya. Misalnya kita gadaikan ke sahabat kita yang dia mengerti tentang hukum gadai syariah. Ini sudah tentu dia harus mengerti tentang hukum gadai syariah. Kalau tidak akan terjadi transaksi riba, baik itu diketahui atau tidak diketahui. Ya, jadi ini konsep Rahan Hijazi di dalam industri lembaga keuangan syariah di pegadaian syariah ataupun perorangan. Itu adalah prakteknya di lembaga keuangan syariah. Yang selanjutnya atau yang kelima, biaya perawatan dari aset yang digadaikan tersebut. Ya, para ulama juga sepakat biaya perawatan atau biaya sewa dari aset tersebut itu dibebankan kepada rohin atau nasabah. Jadi nasabah harus membayar berupa biaya perawatan atau penyimpanan dari aset tersebut. Nah, biaya perawatan atau penyimpanan aset tersebut tidak boleh nominalnya itu merupakan persentase dari nominal yang pinjaman yang dipinjam oleh nasabah tersebut. Misalnya nasabah minjam 1 juta, biaya perawatannya adalah 1% per bulan misalnya, dari 1 juta itu. Tidak boleh begitu. Jadi jika ini pegadaian atau lembaga keuangan syariah bisa membuat tabel, ya. Misalnya dari 1 juta hingga 10 juta itu biaya perawatannya misalnya 200.000 per bulan. Dari 10 juta, 1 sampai 20 juta misalnya 300.000. Jadi bisa dibuat seperti ini. Atau bisa juga berdasarkan kesepakatan antar rohin dan murtahin atau nasabah dengan lembaga keuangan syariah, tergantung dari resiko yang dimiliki dari barang tersebut. Jadi semakin besar resiko dari perawatan barang gadai tersebut, semakin besar juga nominalnya. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan aset yang digadaikan. Itu yang kelima. Yang keenam adalah jika telat bayar. Nah, ini adalah pertanyaan oleh banyak pihak. Bagaimana lembaga keuangan syariah mengambil nominal tertentu, ya, untuk ditarik dari nasabah yang telat bayar, dan ini tidak sesuai dengan syariah. Jadi teman-teman, masalah telat bayar ini sudah dibahas oleh ulama syariah internasional, bahwasanya ketika telat bayar, bank atau lembaga keuangan syariah, baik itu pegadaian syariah, leasing syariah, atau bank pembiayaan syariah, boleh menarik fee atau denda telat bayar. Dan denda telat bayar ini tidak ada hubungan dengan hutang, tapi berhubungan dengan kedisiplinan nasabah agar ia disiplin membayar kewajibannya. Dan yang harus digarisbawahi adalah dana yang didapat dari denda ini tidak boleh diakui oleh lembaga keuangan syariah sebagai income mereka. Jadi ini nanti masuk kepada akun dana kebajikan, dan akun dana kebajikan ini akan disalurkan kepada yang membutuhkan di bawah supervisory atau di bawah ini bimbingan atau di bawah ini supervisor, ini kepala syariah atau dewan pengawas syariah di lembaga keuangan syariah tersebut. Jadi ini bukan riba sebagaimana yang teman-teman khawatirkan. Nah, yang ketujuh terakhir kesimpulannya adalah apakah gadai syariah ini sesuai dengan syariah? Jika yang mereka lakukan adalah sesuai dengan fatwa DSN MUI mengenai gadai syariah dan tidak melenceng dari aturan-aturan yang mengenai denda telat bayar, masalah biaya perawatan yang tidak ada hubungannya dengan nominal hutangnya, itu maka misalnya rohin, murtahinnya, ada marhunnya,
ya ada sighahnya, maka ini sudah sesuai dengan syariah. Maka kesimpulan kita, gadai syariah itu sudah sesuai dengan syariah. Nah, jika kalian ada pertanyaan, maka bisa kalian komen di YouTube atau bisa tanyakan langsung kepada saya melalui WhatsApp atau email. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.